Hai, kembali lagi dengan Siloid. Untuk kamu yang saat ini sedang mengalami banyak sekali godaan dan gangguan yang membuat kamu stres dan tidak bahagia, kamu berada di video yang tepat. Karena, sama seperti video sebelumnya, aku akan membahas tentang Stoik. Namun, tokoh yang akan kita bicarakan adalah Marcus Aurelius. Lalu, bagaimana Marcus Aurelius ini akan menurunkan stres dan tidak bahagia kamu yang diakibatkan oleh godaan dan gangguan itu? Check it out. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dari tahun 161 hingga 180 Masehi dan juga seorang filsuf Stoik yang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya yang bijaksana. Marcus Aurelius adalah salah satu dari 5 kaisar baik yang membawa kekaisaran Romawi ke zaman keemasannya, atau bisa kita sebut dengan salah satu dari the 5 Romance Emperors. Istilah ini diciptakan oleh Niccolo Machiavelli sekitar 13 abad kemudian, di mana Aurelius adalah kaisar terakhir dari Pax Romana. Ia juga menulis buku meditation yang berisi catatan-catatan pribadinya tentang bagaimana ia menerapkan filsafat Stoik dalam hidupnya. Filsafat Stoik adalah aliran filsafat yang mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam dan akal sehat, serta mengendalikan emosi dan hasrat kita agar tidak terganggu oleh hal-hal luar yang tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius adalah seorang anak yang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh di Romawi. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, jadi ia dibesarkan oleh ibu dan kakeknya. Kaisar Romawi saat itu bernama Hadrianus. Hadrianus tidak punya anak sendiri, jadi ia memilih anak angkat yang akan meneruskan tahtanya. Anak angkat pertamanya bernama Aelius Caesar. Aelius Caesar punya seorang putra bernama Lucius, tapi Aelius Caesar meninggal sebelum sempat menjadi kaisar. Lalu, Hadrianus memilih anak angkat kedua yang juga saudara laki-laki ayah Marcus Aurelius. Anak angkat kedua ini bernama Antoninus Pius. Antoninus Pius punya seorang putri bernama Faustina yang kemudian menikah dengan Marcus Aurelius. Hadrianus minta Antoninus Pius untuk mengangkat 2 orang sebagai ahli warisnya, Marcus Aurelius dan Lucius, putra Aelius Caesar tadi. Jadi, Marcus Aurelius dan Lucius adalah sepupu sekaligus saudara angkat. Ketika Hadrianus meninggal, Antonius Pius menjadi kaisar baru Romawi dan Marcus Aurelius serta Lucius menjadi calon kaisar berikutnya. Sebagai ahli waris tahta, Marcus belajar bahasa Yunani dan Latin di bawah bimbingan tutor seperti Herodes Atticus dan Marcus Cornelius Fronto. Ia menikahi putri Antoninus Faustina pada tahun 145 Masehi. Setelah Antoninus meninggal pada tahun 161 Masehi, Marcus Aurelius naik tahta bersama dengan saudara angkatnya yang memerintah dengan nama Lucius Verus. Di bawah pemerintahannya, kekaisaran Romawi menyaksikan konflik militer berat. Selain menjadi seorang pemimpin yang dihormati, Marcus Aurelius dikenal juga sebagai filsuf Stoik karena minatnya dalam bidang tersebut. Ia menulis buku meditation yang berisi catatan-catatan pribadinya tentang pemikiran-pemikiran Stoik. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya filsafat terbaik dalam sejarah barat. Dalam buku ini, menekankan pentingnya kesadaran diri, pengendalian diri, dan kebijakan moral dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Lalu, kenapa buku meditation dianggap salah satu karya filsafat terbaik dalam sejarah barat? Buku meditation dianggap sebagai salah satu karya filsafat terbaik dalam sejarah barat karena beberapa alasan. Pertama, buku ini adalah catatan-catatan pribadi dari seorang kaisar Romawi yang berusaha untuk menerapkan filsafat Stoik dalam hidupnya. Ia memberikan kita gambaran yang unik dan otentik tentang bagaimana seseorang yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab besar bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan bijaksana dan tenang. Kedua, buku ini berisi banyak pemikiran-pemikiran yang inspiratif dan bermakna tentang etika, psikologi, metafisika, dan teologi dari sudut pandang Stoik. Banyak kutipan dari buku ini yang masih relevan dan berguna untuk kita sampai sekarang.
Ketiga, buku ini juga menunjukkan bahwa Marcus Aurelius adalah seorang pemimpin yang rendah hati, jujur, adil, dan berbudi luhur. Ia tidak menulis untuk memuji dirinya sendiri atau mencari pengakuan dari orang lain, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang penting dan benar dalam hidup. Keempat, buku ini juga memiliki pengaruh besar bagi perkembangan filsafat barat selanjutnya. Banyak filsuf-filsuf modern yang terinspirasi atau mengambil pelajaran dari meditation, seperti René Descartes, Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault, dan lainnya. Beberapa kutipan dari salah satu 5 kaisar terbaik. Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa-peristiwa luar. Sadari hal ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Kutipan ini mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang di luar kendali kita, tetapi fokus pada bagaimana kita memandang dan meresponnya. Dengan cara ini, kita bisa mengatasi rasa takut, marah, sedih, atau frustasi yang mungkin timbul akibat peristiwa-peristiwa luar. Misalnya, kamu gagal dalam ujian yang penting. Kamu bisa merasa putus asa dan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Atau kamu bisa menyadari bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Dengan mengubah pikiranmu, kamu bisa menemukan motivasi dan kekuatan untuk bangkit kembali. Segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Kutipan ini mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya atau terikat oleh apa yang dikatakan atau ditampilkan oleh orang lain. Kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki sudut pandang dan kepentingan sendiri-sendiri yang mungkin berbeda dengan kita. Kita harus mencari fakta-fakta yang objektif dan menyaring informasi-informasi yang bias atau salah. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Kutipan ini menekankan bahwa sumber kebahagiaan bukanlah hal-hal materi atau eksternal seperti uang, jabatan, popularitas, atau kesenangan fisik. Sumber kebahagiaan adalah pikiran kita sendiri yang mampu bersyukur, berpikir positif, dan bijaksana dalam menghadapi segala situasi. Misalnya, kamu memiliki banyak harta dan kemewahan, tetapi tidak pernah puas dengan apa yang kamu miliki. Kamu selalu ingin lebih banyak lagi dan takut kehilangan apa yang sudah ada. Atau kamu memiliki sedikit harta, tetapi selalu bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Kamu selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi dirimu sendiri dan juga orang lain tanpa takut akan kekurangan. Siapakah yang lebih bahagia? Tentunya orang kedua, karena ia memiliki kualitas pikiran yang lebih baik daripada orang pertama. Itu hanya secuil kutipan dari buku Meditation. Kamu bisa membeli buku itu untuk menyelami pemikiran-pemikiran sang kaisar Marcus Aurelius. Kabar gembiranya, buku itu sudah ada yang mentranslate ke dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace and salam manis.